merupakan sumber daya manusia yang penting dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Mereka memberikan pelayanan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan melakukan kontak yang kontak dengan pasien. Oleh karena itu, keberadaan perawat ini sangat penting. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, ada baiknya kita simak dulu yang berikut ini. Bukan dari merupakan nilai spiritual yang bangsa. Mari mengenal Tiongkok lewat sejarah dalam Simak Tiongkok. Apa yang Anda lakukan ketika sakit flu atau demam? Suntik atau minum obat? Nah, itu adalah cara pengobatan kedokteran modern. Tetapi, menurut kedokteran tradisional Tiongkok, penyakit tersebut dapat disembuhkan hanya dengan minum campuran air jahe dan gula merah. Kemudian, tidur memakai selimut tebal sampai seluruh tubuh berkeringat. Inilah pendengar cara kedokteran tradisional Tiongkok. Kedokteran tradisional Tiongkok telah bersejarah ribuan tahun. Ada 4 metode yang digunakan dalam mendiagnosis penyakit dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Seperti misalnya, melihat, mendengar muslim, menanyakan riwayat, dan juga menyentuh. Artinya, dengan melihat wajah pasien, mendengar kondisi penyakitnya, memeriksa nadi dengan tujuan untuk mengetahui kondisi pasien, kemudian melakukan obat yang cocok. Metode kedokteran tradisional Tiongkok meliputi obat tradisional, tusuk jarum, pupuk, pijit, bekam, tenaga dalam, makanan, dan scraping, guna mengatur kembali keseimbangan yin yang dalam tubuh pasien. Resep dokter merupakan hal terpenting dalam kedokteran tradisional Tiongkok yang kebanyakan terbuat dari bahan herbal. Nah pendengar, di Tiongkok juga ada cerita yang sangat terkenal yang berjudul Shen Mangxi mencari herbal. Konon pada zaman dahulu banyak orang meninggal dunia karena salah menggunakan obat herbal. Untuk membantu umat manusia, seseorang yang bernama Shen Mangxi tersebut bertekad menemukan obat herbal yang mujarab. Dia mencicipi ratusan obat herbal dan pada akhirnya menemukan bahwa gandum, beras, minyak, sorghum dapat dimakan dan 300 macam herbal lainnya dapat digunakan sebagai obat. Saat ini, kedokteran tradisional Tiongkok yang bersejarah ribuan tahun memiliki peranan yang tidak tergantikan baik dalam pengobatan maupun pencegahan penyakit. Sementara itu, nilai ilmu dan fungsi kedokteran tradisional Tiongkok pun semakin diterima dan diakui oleh berbagai bangsa di seluruh dunia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Orbit, obrolan santai seputar di Tiongkok berkemudahan Paris dan Utara. Kami berdua masih berbicara seputar perawat dan keperawatan. Dan kalau bicara soal perawat, menurut Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, sesuai dengan rencana 5 tahun ke-14, Tiongkok ini dikabarkan akan memiliki sekitar 5,5 juta perawat pada tahun 2025 mendatang dan nantinya akan ada rata-rata 3,2 perawat terdaftar per 100 orang penduduk lansia pada tahun 2025. Jadi ini merupakan satu pertimbangan Tiongkok juga ya karena memang warga lanjut usia ini di banyak negara juga semakin bertambah setiap tahunnya ya. Iya, benar. Dan terkait jumlah perawat ya, menurut data dari Badan Terkait Tiongkok ya, itu menunjukkan sampai akhir tahun 2020 ya, jumlah perawat yang terdaftar di Tiongkok itu sudah lebih dari 4,7 juta orang ya. Nah tentunya angka ini naik banyak ya, sekitar 45% kalau dibandingkan dengan tahun 2015 ya. Dan juga ada lebih dari 70% perawat di Tiongkok. Mereka sudah memiliki gelar sarjana ya. Oh, hebat sekali ya sarjana. Tepat ya. Dan memang peningkatan keperawatan itu sangat penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, untuk menghadapi penurunan populasi di Tiongkok ya. Iya, jadi bicara soal orang lanjut usia memang sangat penting untuk membangun sebuah sistem yang bisa merawat para warga lanjut usia yang ditinggal oleh anak-anak mereka yang bekerja atau juga bagi warga lanjut usia yang kesepian atau menyendiri. Oleh karena itu, Tiongkok saat ini mengembangkan sebuah sistem untuk bisa membantu merawat para warga lanjut
lanjut usia ini, sehingga dengan adanya institusi perawatan lanjut usia yang berbasis komunitas yang dikembangkan di Tiongkok, para warga lanjut usia ini bisa menikmati layanan yang nyaman, karena memang populasi warga lanjut usia ini terus meningkat, sehingga layanan seperti ini harus terus ditingkatkan, karena menurut data akhir tahun 2023 yang lalu, populasi penduduk Tiongkok yang berusia 60 tahun ke atas ini mencapai sekitar 297 juta jiwa atau 21,1% dari total populasi di Tiongkok. Nah, Sarah, ada satu hal yang menarik